Salam, salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita berketemu kembali di dalam channel Getsemani Ministry, secara khusus di dalam khotbah Evangelium di Minggu Letare 10 Maret 2024 dengan topik minggu Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3:22 sampai dengan 30, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi oleh karena kasih dan anugerah yang Kau nyatakan kepada kami orang-orang berdosa ini lewat Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu diperlengkapi kembali dengan kebenaran-Mu. Karena itu mari buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat segala keajaiban daripada Taurat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 3:22 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi yang terbesar adalah impian hampir semua orang. Siapapun dia, kalau dia manusia yang normal, dia selalu ingin menjadi nomor satu. Itu sifat dasar daripada semua manusia. Semua ingin menjadi nomor satu. Semua ingin menjadi yang terbaik. Semua mau menjadi terdepan. Semua mau menjadi terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah, sampai kerja, kita berlomba menjadi nomor satu. Demikian juga ketika kita lihat di dunia olahraga, siapapun mau jadi juara. Di dunia bisnis pun dia mau menguasai semuanya. Dia mau hebat daripada yang lain. Apalagi dalam dunia politik. Kita sudah saksikan itu di negara kita yang baru saja menyelesaikan kontestasi pilpres dan pileg itu. Dan kita melihat semua ingin menjadi nomor satu, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan menghalalkan segala macam cara demi menjadi orang nomor satu. Sedikit sekali pemimpin yang menyadari bahwa kesempatan menjadi pemimpin sebenarnya bukan saja datang dari pemilihan rakyat, tetapi juga datang dari Tuhan yang memungkinkan itu semua terjadi. Namun dalam peristiwa yang kita lihat di dalam Alkitab, secara khusus dalam teks yang kita baca ini, ada sesuatu hal yang berbeda, yang aneh dan mustahil dilakukan oleh orang di zaman ini, bahkan mungkin di zaman itu juga. Karena di tengah persaingan yang serba ingin menjadi yang utama, yang pertama, mustahil sebenarnya kita akan temukan yang seperti ini. Tetapi lewat khotbah ini, Yohanes memberikan satu pemikiran yang berbeda dari pemikiran dunia pada zaman itu, termasuk di zaman sekarang ini. Perikop ini, kalau kita perhatikan, terjadi setelah Yesus dan Yohanes Pembaptis bersama-sama memulai pelayanan mereka di tengah-tengah publik. Murid-murid Yohanes merasa terancam dengan popularitas Yesus yang semakin meningkat. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama, kita bisa baca di ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27 itu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, atau segala sesuatu yang kita miliki, yang diberikan kepada kita, itu semua itu berasal dari Tuhan. Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan tentang Yesus.
Maka dengan lapang dada dan rendah hati, Yohanes menjelaskan apa perbedaan antara dirinya dengan Yesus. Yohanes itu benar-benar mengakui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya berasal dari sorga, bukan dari dirinya. Karena itu, ia mengerjakan pelayanannya sebagai mendahului datangnya Mesias, supaya ketika Mesias datang, maka jalan bagi Mesias sudah dipersiapkan. Selanjutnya, Yohanes itu akhirnya memaparkan tentang siapa Mesias itu sendiri. Maka di dalam bacaan kitab Yohanes pasal yang ketiga ini, kita dapat melihat bagaimana pertemuan pelayanan antara Yohanes Pembaptis, yaitu ayat 22-23, yang membuat perselisihan antara murid Yohanes dan orang-orang Yahudi, ayat yang ke-25. Dan ketika mereka mempersoalkan pelayanan itu kepada Yohanes Pembaptis, jawaban yang luar biasa dinyatakan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat 27 itu. Artinya, Yohanes mengerti dengan jelas bahwa panggilan dan pelayanannya tersebut itu pemberian Tuhan. Dengan demikian, ia harus menghargai panggilan yang telah diterimanya dari Allah dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi dengan pribadi Sang Mesias. Karena semua memiliki tanggung jawab. Yohanes punya tanggung jawab. Yesus punya tanggung jawab sendiri. Dan setiap orang yang dipanggil itu sudah ada dalam tanda kutip tupoksi yang diberikan. Sudah ada tugas yang diberikan masing-masing. Maka tidak perlu sebenarnya iri dengan orang-orang lain. Oleh apakah mereka seseorang misalnya berhasil di dalam pelayanan lebih hebat dari kita, melayani di kota besar, gereja besar. Tidak perlu cemburu dengan hal yang seperti itu. Karena masing-masing seperti jawaban Yohanes itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dengan kata lain, jawaban daripada Yohanes itu merupakan sebuah penilaian atas kesuksesan pelayanan Yesus maupun pelayanannya. Ia sadar semua hal itu bukanlah kehebatannya, tetapi itu pemberian Allah. Jadi Yohanes Pembaptis yang sudah memberitakan kebenaran firman secara penuh sangat tidak mempersoalkan pelayan lain yang muncul berikutnya. Jadi dia tidak menganggap itu sebagai satu saingan. Karena baginya yang penting bukanlah bagaimana dia menonjolkan diri atau senioritas yang menimbulkan rivalitas tidak sehat. Tetapi yang paling penting bagi dia adalah bagaimana ada ketulusan hati untuk melayani di dalam Tuhan. Jadi Yohanes sangat menyadari bahwa hidup itu adalah karunia, anugerah yang begitu berharga dari Allah. Karena itu tidak layak apabila seseorang kemudian mencoba mempertentangkan, mempermasalahkan, mengakui hidup sebagai hidupnya sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi dari pengakuan Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa segala sesuatu dapat terjadi karena kasih karunia Tuhan, itu adalah merupakan implementasi dari pengakuan hidup kita ini, bahwa hidup kita ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita sekarang misalnya meraih dan mencapai segala sesuatu, itu adalah karena Dia, karena Tuhan yang berkenan menganugerahkan dan mengaruniakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita menyombongkan apa yang kita miliki sekarang. Ataupun ketika orang lain lebih sukses dari kita, tidak usah cemburu dengan mereka. Oleh karenanya, kita tidak perlu tinggi hati atau rendah hati. Jadi tidak perlu tinggi hati kita mengakui segala keberhasilan kita, semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau orang lain pun lebih hebat dalam tanda kutip dibandingkan kita, ketika coba kita bandingkan, itu pun karunia Tuhan. Jadi masing-masing apapun yang kita miliki sekarang itu adalah karunia Tuhan. Itu yang pertama dari teks ini yang kita lihat. Yang kedua adalah kita adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi langkah awal yang membuat seseorang itu sering lupa diri adalah ketika dia menempatkan dirinya sebagai tuan bagi dirinya sendiri. Tapi ibu saudara, saya berkata bahwa perkataan ini ada benarnya. Penting bagi seseorang untuk menempatkan dirinya sebagai hamba agar ia tidak lupa diri. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai tuan, sebagai bos, kita akan sering sekali lupa diri. Kita harus dilayani, bukan melayani.
Jadi prinsip yang sama ternyata Yohanes terapkan itu. Jadi kalau kita membaca ayatnya yang ke-28 itu, kita lihat di sana, kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi dia mengingatkan murid-murid akan pernyataannya terdahulu bahwa dia itu bukan Mesias, dan ini mengindikasikan karakternya sebagai orang yang diutus Allah untuk mendahului Mesias. Jadi Yohanes seakan-akan sebenarnya ingin berkata, posisi saya memang bukanlah yang terdepan, saya adalah pemberita, dan saya memang diutus sebagai pendahulu yang harus menyiapkan kedatangan dia yang lebih besar. Bahkan dalam menjelaskan hubungannya dengan Yesus, Yohanes menyatakan bahwa ia adalah sahabat bagi sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-29, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itu yang kita lihat di situ. Jadi sahabat mempelai laki-laki punya peran yang sangat penting di dalam perkawinan Yahudi. Ia bertindak sebagai penghubung antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, mengatur prosesi perkawinan hingga memimpin pesta perkawinan itu. Bahkan ia punya tugas khusus, yaitu menjaga kamar pengantin wanita sehingga tidak ada pengantin lain yang masuk ke dalam. Ia hanya akan membuka pintu kamar pengantin itu apabila ia mendengar suara mempelai laki-laki yang sebenarnya. Jadi ketika ia mengenal suara itu, ia akan membukakan pintu serta meninggalkan kamar itu, sebab tugasnya telah diselesaikan dan kedua mempelai telah bertemu. Ia tidak akan mempunyai rasa iri hati terhadap mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan mempelai wanita. Kalau tugasnya telah selesai, dengan rela untuk mundur dan menghilang dari seluruh arena. Bapak Ibu Saudara, Yohanes menggunakan ilustrasi ini sebagai pengantar untuk menjelaskan bahwa ia benar-benar mengerti dengan jelas apa peran yang diberikan kepadanya. Tugasnya jelas adalah mempertemukan bangsa Israel dengan Yesus, mengatur perkawinan antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan bangsa Israel sebagai mempelai wanita. Tugas itu telah diselesaikannya, dan karena itu dengan sukacita ia mengundurkan diri. Meningkatnya popularitas Yesus telah memberikan sukacita yang besar, dan tugas Yohanes berjalan dengan sukses. Ia mengerti hal itu dengan jelas karena ia menyadari bahwa perannya sebagai pendahulu Kristus. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kita itu hanyalah hamba. Sebagai orang Kristen, apapun yang kita miliki, semua itu adalah anugerah Tuhan. Maka dalam segala hal, Yesuslah yang ditinggikan, dan kita hanyalah hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 30 itu, ayat yang terakhir. Mari kita mengikuti teladan Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus harus makin besar dan hidup kita, dan kita itu makin kecil. Jadi firman Tuhan pada perikop yang kita baca di ayat 30 itu, ini simpulan singkat yang menyatakan ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi Yohanes itu menutup penjelasannya tersebut dengan menjelaskan bahwa hal ini merupakan rencana Allah. Jikalau popularitas Mesias harus semakin bertambah-tambah, sedangkan popularitas pelayanannya harus semakin berkurang. Ini menjelaskan bahwa tujuan pelayanannya adalah untuk memuliakan Yesus sehingga tidak ada persaingan antara mereka. Kata kerja yang digunakan di sini itu makin besar dan makin kecil, itu dapat digunakan untuk menggambarkan bertambah besarnya dan bertambah kecilnya cahaya matahari atau bulan. Yohanes menunjukkan bahwa tujuan Allah, perannya harus semakin menyusut sejak tugasnya terselesaikan. Jadi kemuliaan Allah telah menjadi fokus dari pelayanan Yohanes. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan tantangan popularitas antara dirinya dengan Yesus, ia sadar bahwa memang sudah seharusnya Yesus itu semakin dipermuliakan. Dan tidak ada tempat sedikit pun bagi kemuliaan atas dirinya sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Di dunia yang menekankan konsep persaingan dan bagaimana mengungguli orang lain, bagaimana ia berada di atas orang-orang lain, itulah yang dipercaya akan mendatangkan kesuksesan. Jadi ukuran sukses seperti itu di zaman sekarang. Namun bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, konsep yang seharusnya kita bukan seperti itu, bukan seperti yang dipikirkan oleh dunia ini.
Secara rohani kita diminta untuk tetap berada di dalam kondisi rendah hati. Semakin kita rendah hati, maka kita semakin tinggi. Prinsip untuk selalu bersikap rendah hati, lemah lembut, sabar dan peduli pada orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 2, menjadi prinsip hidup yang Yohanes Pembaptis itu pergunakan di dalam hidupnya. Memang secara manusiawi Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang mempunyai totalitas pelayanan di hadapan Tuhan. Ya, orang yang dipakai Tuhan mempersiapkan pelayanan Kristus, membaptis sang juru selamat, dan bersedia hidup dalam penghambaan yang luar biasa. Yohanes Pembaptis sebenarnya bisa saja sombong, karena di antara begitu banyak manusia, dialah yang dipakai Tuhan menjadi tujuan yang begitu besar. Tetapi Yohanes tidak bersikap demikian. Baginya prinsip hidup itu adalah seperti ayat 30 itu, ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa dirinya bukanlah Mesias, tapi hanya orang yang diutus untuk mendahului Yesus. Jadi Yohanes memilih untuk tidak merebut kemuliaan yang merupakan milik Tuhan. Meski ia merupakan salah satu tokoh kunci yang penting dalam karya penebusan Kristus yang memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia boleh memakai konsep pemikiran yang berbeda. Namun sebagai orang beriman kepada Kristus, marilah kita memiliki konsep kerendahan hati. Tuhan harus makin besar dan kita yang harus semakin kecil. Jadi sukses dalam konsep rohani adalah di dalam Kristus. Itu adalah konsep hidup yang ditandai dengan sikap semakin rendah hati. Maka di dalam kerendahan hati Tuhan akan semakin meninggikan dan mempercayakan kita. Menjadi pengikut Kristus dan mendapatkan janji keselamatan hendaklah membuat kita bersyukur dan semakin rindu bagaimana memuliakan Tuhan, memuliakan namanya, bukan menyalahgunakan dalam berbagai bentuk kesombongan dan hal-hal munafik lain yang mencoreng hidup kita di hadapannya. Ingatlah bahwa dalam setiap keberhasilan kita, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan dan bukan dari kuat dan hebat kita. Oleh karenanya, mari kita tetap rendah hati dan terus meninggikan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus harus makin besar dan kita yang harus semakin kecil. Pujian itu bukan bagi kita, tetapi bagi Dia, Allah di atas segala raja. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Termulialah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kami adalah hidup yang terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.